Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar matematika. Nah, khususnya seperti yang sudah bisa kalian lihat di atas, kita akan belajar materi bilangan, yaitu yang ada di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Oke, yang pertama, di materi bilangan kita perlu mengenal yang namanya bilangan bulat. Oke, yang pertama kita perlu mengenal bilangan bulat. Oke. Yang pertama mengenal bilangan bulat. Nah, untuk mengenal bilangan bulat ini kakak akan menggunakan garis bilangan. Oke, garis bilangan. Kita buat dulu garisnya. Oke, anggap saja lurus ya. Yang di tengah itu 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa diperpanjang. Kemudian yang di kirinya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bisa diperpanjang. Nah, yang pertama yang di tengah ini, yang ini namanya bilangan 0 gitu ya. Kemudian yang dari 1 ke kanan itu namanya bilangan bulat positif. Kemudian dari negatif 1 ke kiri ini namanya bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat negatif. Nah, selain itu, bilangan bulat positif ini juga biasanya disebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif ini sering disebut bilangan asli. Kemudian jika bilangan bulat positif atau bilangan asli ini ditambahkan dengan 0, ini namanya bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Yang pertama, kita sudah mengenal bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, bilangan asli, bilangan cacah. Oke, untuk yang pertama, kakak kira kalian sudah paham. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke membandingkan bilangan bulat. Oke. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat. Oke, bandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kakak buat lagi garis bilangan tadi. Garisnya mencong. Oke, yang di tengah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, ini membandingkan bilangan bulat ini kita dapat menentukan manakah bilangan yang lebih besar kuantitasnya atau nilainya gitu. Nah, dari misalkan 4 dan 1, manakah yang lebih
besar. Dalam kurung kuantitas maksudnya ya. Kuantitas itu banyaknya, mana yang lebih besar nilainya. Jadi dari 4 dan 1 kalian bisa lihat di garis bilangan ini. Jadi kalau dia posisinya lebih di kanan, itu berarti nilainya atau kuantitasnya lebih besar. Jadi di sini 4, kemudian di sini 1. Karena 4 ini lebih di kanan posisinya dari 1, maka kesimpulannya 4 lebih besar dalam kurung kuantitas dari 1. Ingat ya, kalau posisinya lebih di kanan maka nilainya atau kuantitasnya lebih besar. Kalau nilainya di kiri ya kuantitasnya lebih kecil gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau angka penyusun bilangan itu banyak gitu. Misalkan ada nih 8.699 dan 47.653. Nah, dari kedua bilangan ini mana yang nilainya lebih besar? Nah, kalau angka penyusunnya banyak kayak gini, gimana caranya menentukan gitu ya? Pasti ada pertanyaan gitu dari kalian. Oke, untuk ini kakak punya soal untuk kalian. Oke. Jadi yang pertama soalnya, tentukan manakah lebih besar dalam kurung kuantitas antara 47.653 dengan 8.699. 47.653 dan 8.699. Jadi untuk menjawab manakah lebih besar, langkah-langkahnya, langkah-langkah. Oke, yang pertama, tentukan banyak angka penyusun. Tentukan banyak angka penyusunnya. Oke. Yang pertama itu adalah 47.653. Ini ada berapa angka penyusun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penyusun. Kemudian 8.699. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penyusun. Nah, sebenarnya dari sini kalian sudah bisa langsung menyimpulkan mana nilainya yang lebih besar dari banyaknya angka penyusun. Yang pertama 47.653 ini ada 5 angka penyusun. Kemudian 8.699 ada 4 angka penyusun. Karena 47.653 lebih banyak angka penyusunnya, otomatis 47.653 itu lebih besar kuantitasnya dari 8.699. Jadi kesimpulannya 47.653 lebih besar dalam kurung kuantitas dari 8.699. Oke, gampang ya. Jadi dari banyaknya angka penyusun kita sudah bisa langsung menentukan mana yang nilainya lebih besar atau kuantitasnya lebih besar gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau jumlah angka penyusunnya itu sama? Nah, bagaimana kalau jumlah angka penyusunnya, maksudnya banyak angka penyusunnya itu sama gitu. Jadi untuk pertanyaan itu kakak punya soal lagi selanjutnya untuk kalian. Oke, selanjutnya kita ke soal 2. Oke. Tentukan manakah lebih besar kuantitas antara 8.592 dan 8.631. Jadi jika dilihat banyaknya angka penyusun di sini sama-sama 4 gitu ya, sama-sama 4. Nah, dengan cara yang tadi berarti belum bisa kita simpulkan mana yang nilainya lebih besar gitu. Nah, untuk soal yang ini ada langkah tambahan lagi. Oke.
Tulis lagi langkah-langkah. Yang pertama, tentukan banyak angka penyusun. Oke, kita ulang ya. Jadi ada gangguan sedikit. Sorry. Ada yang bawa nasi, guys. Oke. Langkah-langkah yang pertama. Tentukan banyak angka penyusun. Yang pertama ada 8.592, kemudian 8.631. Jadi ini sama-sama 4 angka penyusun. Ini juga 4 angka penyusun. Jadi karena sama-sama 4, kita belum bisa menentukan mana nilainya yang lebih besar gitu ya. Jadi kita perlu langkah selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya apa? Oke, coba kita lanjutkan. Langkah selanjutnya yang ke B, itu bandingkan angka penyusunnya. Dibandingkan angka penyusunnya. Bandingkan bagaimana maksudnya? Oke. Jadi ada dua bilangan di sini, 8.592 dan 8.631. Jadi perlu kalian ketahui, di sini ada 4 angka penyusun, Yang pertama perlu kalian ketahui, 2 ini namanya angka apa gitu ya. Ini namanya angka satuan. Kemudian 9 ini puluhan. Kemudian 5-nya ratusan maksudnya. Kemudian 8-nya ini ribuan. Jadi ini juga sama ya, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, sekarang kita bandingkan dari angka yang paling besar gitu ya. Jadi angka yang paling besar itu mana? Dari ribuan ini, dari ribuan dulu, kemudian ratusan, kemudian puluhan, baru satuan. Jadi kita bandingkan dari angka ribuannya. Jadi dari angka ribuannya bisa kita lihat, ini angka ribuannya adalah 8. 8.631, angka ribuannya 8. Kemudian 8.592, angka ribuannya juga 8. Jadi karena sama-sama 8, belum bisa kita menentukan mana nilainya lebih besar gitu. Kemudian setelah ribuan, kita tidak bisa memperoleh kesimpulan, lanjut ke ratusan. Tadi ribuannya udah, sekarang ratusan. Nah, bilangan ratusan atau angka ratusan dari 8.631 ini 6. Kemudian ini 5. Jadi, karena ini 6 dan 5, 6 lebih dari 5. Nah, ini bacanya lebih dari ya. Lebih dari. Jadi, karena 6 lebih besar atau lebih dari 5, maka bisa kita simpulkan. Simpulan 8.631 lebih besar dalam kurung kuantitas, lebih besar nilainya gitu ya, kuantitasnya dari 8.592. Jadi setelah di angka ratusan, kita menemukan mana angka yang lebih besar. Karena kita sudah menemukannya, jadi bisa kita langsung membuat kesimpulan 8.631 ini lebih besar kuantitasnya dari 8.592. Oke, sampai sana
kakak kira kalian bisa mengerti dengan mudah. Nah sekarang bagaimana kalau dia angkanya negatif? Tadi kan kita belajar yang positif-positif. Nah di awal kita sudah mengenal ada bilangan positif, ada bilangan bulat negatif. Nah sekarang bagaimana kalau dia bilangannya negatif gitu ya? Bilangannya negatif. Kakak juga punya soal nih untuk kalian jika dia bilangannya negatif. Nah ini soalnya. Tentukan manakah lebih besar kuantitas antara negatif 8.592 dan negatif 8.631. Oke, dari angka penyusunnya sudah bisa kita tentukan banyaknya sama ya. Jadi banyaknya angka penyusunnya itu sama 4. Jadi langkah yang tadi bisa kita skip aja. Langkah yang pertama, banyak angka penyusunnya yang negatif 8592 ini 4 angka penyusun. Kemudian yang ini 8.631 negatifnya itu 4 angka penyusun juga. Jadi karena sama-sama 4 angka penyusun, belum bisa kita tentukan mana yang kuantitasnya lebih besar gitu. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, bandingkan angka penyusunnya. Bandingkan angka penyusunnya. Bandingkan angka penyusunnya. Yang ini negatif 8592 negatif 8631. Jadi angkanya ini sama dengan yang tadi ya. Angkanya ini sama dengan yang tadi. Cuma sekarang dia negatif gitu. Jadi seperti biasa yang ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Yang ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi kita bandingkan dulu dari bilangan ribuannya. Jadi yang pertama angka ribuannya, angka ribuan. Yang ini 8, yang ini juga 8. Kemudian angka ratusan. Yang ini 5, yang ini 6. Nah, sudah ada perbedaan ya. Jadi kalau tadi yang bilangan positif, mana yang lebih besar antara 6 dan 5, itu yang menjadi bilangan yang lebih besar kuantitasnya. Nah sekarang kalau dia negatif itu kebalik. Mana yang lebih kecil nilainya antara 5 dan 6, maka itu yang menjadi bilangan yang lebih besar nilainya, kuantitasnya. Jadi kesimpulannya, jadi yang mengandung angka 5 ini yang nilainya lebih besar nanti karena dia negatif gitu ya. Jadi negatif 8592 lebih besar dalam kurung kuantitas lebih besar dari negatif 8631. Oke, jadi kesimpulannya dibalik di sana ya. Jadi yang lebih kecil antara 5 dan 6 nanti menjadi bilangan yang lebih besar nilainya kalau dia di negatif ya, Oke, sampai situ dulu kakak menjelaskan materi tentang bilangan. Yang pertama mengenal bilangan, kemudian membandingkan bilangan. Oke, sebelum video ini berakhir silakan klik tombol like, share,
komen, dan subscribe video ini agar bisa berkembang lebih baik. Kemudian jika ada pertanyaan atau rekomendasi video apa lagi, video materi apa lagi yang kakak bisa jelasin buat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.